Selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, dan diberkatilah kita yang menyaksikan tayangan ini, karena kita percaya bahwa lewat firman Allah yang diperdengarkan, di situ iman timbul dan iman mengerjakan perkara-perkara besar dalam kehidupan kita. Baik, kitab Mazmur pasal 121 ayatnya yang ke-1 sampai 8. Saya bacakan. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Bapak Ibu jemaat Tuhan, pemazmur ketika ayat 1 dia tulis, ini menggambarkan situasi kondisi yang tidak begitu menyenangkan menurut pribadi pemazmur. Karena ketika dia dalam situasi seperti itu, dia ingin melihat di mana pertolongan Tuhan. Dia ingin melihat benar-benar realitasnya kerajaan Allah dialami oleh pemazmur. Karena kan dia katakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, seakan-akan gak ada pertolongan. Dan harapan pemazmur, realitas sorga itu segera terjadi dalam kehidupan pemazmur. Dia berkata, dari mana datang pertolonganku? Aku melayangkan pandanganku ke gunung-gunung, yang seakan-akan suasana itulah yang menguasai hati pemazmur. Tetapi tidak berhenti sampai situ Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ayat 2, dia mau memberikan pelajaran kepada kita. Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau saya bisa gambarkan betapa besar pergumulannya pemazmur pada waktu itu. Tetapi apakah Tuhan gak ada dalam pergumulan seseorang? Ada. Apakah Tuhan tidak tampil di tengah-tengah pergumulan? Tetap Tuhan ada. Bapak Ibu jemaat Tuhan, jadi kita lihat di ayat 2 tadi, ya, dijelaskan bahwa pertolongan Tuhan ada, pertolongan Tuhan nyata. Jadi di ayat 2 pemazmur meresponi bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Gunung setinggi dan sebesar apapun, pemazmur tidak takut. Karena Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Allah lah yang berotoritas menciptakan langit dan bumi, bahkan gunung-gunung pun. Allah yang berotoritas, dia tahu siapa yang menciptakan gunung, dia tahu. Tetapi permasalahannya cenderung manusia lebih fokus melihat sesuatu yang seakan-akan gak ada harapan. Kita lihat dunia sekarang memang ya gak bisa memberikan harapan memang. Gak bisa memberikan harapan yang seperti Yesus berikan kepada kita, gak bisa. Tetapi yang saya senang sekali kepada pemazmur, dia mau meyakinkan umat Tuhan bahwa Tuhan ada di setiap musim kehidupan orang percaya. Bahkan ayat 5 berkata, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, inilah realitas surga, ya, yang Tuhan nyatakan. Bahkan kalau saya bisa bicara sekarang, ketika kami kemarin hari Kamis ke Pacitan, dalam kondisi aman, tentram, sejahtera, dalam perlindungan Tuhan. Siapa yang sangka hari Minggu setengah 8 malam gempa dialami oleh warga Pacitan? Siapa sangka? Memang hanya gempa skala kecil, tapi saya bisa renungkan bahwa ini merupakan pertolongan Tuhan. Ya, ini merupakan satu sikap hati yang Tuhan benar-benar serius buat umat Tuhan. Tuhan tidak setengah-setengah memperlihatkan keadilan, kedamaian,
ketentraman, jalan keluar, solusi kepada umat Tuhan. Dia nggak setengah-setengah. Bahkan kalau saya bisa katakan sekarang, Tuhan totalitas dalam kehidupan kita. Seringkali kita anggap, itu kan biasa-biasa aja. Tapi yang saya mau katakan sekarang, apa yang dulu pemazmur alami, seakan-akan nggak ada pertolongan Tuhan, seakan-akan mungkin bagi dia Tuhan tidak ada, tetapi di ayat 2 sampai ayatnya yang ke-8, disitulah janji setia Tuhan terbit di dalam kehidupan pemazmur. Dan percayalah Bapak Ibu jemaat Tuhan, di pagi hari ini, janji setia Tuhan tetap akan terbit. Matahari setiap hari tetap akan terbit. Tidak akan terlambat. Apalagi janji Tuhan kepada kita semua. Tepat pada waktunya. Percayalah, di pagi hari ini kita sedang menerima janji setia Tuhan. Permasalahan, pergumulan yang kita alami sekarang, Tuhan turut campur tangan untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan kita akan dibuat tercengang-cengang oleh Tuhan. Ternyata pekerjaan Tuhan seperti ini yang saya alami, begitu luar biasa. Terima firman Tuhan pada pagi hari ini, dan firman akan membawa kita kepada pengenalan yang lebih dekat lagi dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur kepadamu, meteraikan firman-Mu pada saat pagi hari ini ya Tuhan. Seakan-akan kami mempertanyakan, Tuhan, di mana pertolongan kami? Di mana kehadiran Tuhan? Di mana uluran tangan Tuhan? Tetapi di balik semuanya itu ya Tuhan, kami tetap mau percaya kepada Engkau Tuhan. Sebab pemazmur di ayat yang kedua Tuhan, dia boleh memperdengarkan, memperjelas kepada kami. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dan hal yang sama Tuhan, kami tetap percaya, kami alami karena kami rindu ya Tuhan. Hidup kami mengalami Engkau secara pribadi ya Tuhan. Tolong jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Tolong semua jemaat-jemaat-Mu. Kuatkan, teguhkan, mampukan jemaat-jemaat-Mu melewati semua ini. Karena kami tahu Tuhan, realitas sorga lebih besar, lebih berkarya, lebih berkuasa dibandingkan realitas dunia yang kami alami saat ini yang hanya sementara. Tuhan, terima kasih. Diberkatilah gereja lokal kami, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, semua aktivis, jemaat Tuhan, bahkan Tuhan, semua gereja kami Tuhan, dalam proses, dalam pergumulan-pergumulan apapun ya Tuhan, Engkau yang memberkati dengan berkat-berkat-Mu yang berkelimpahan ya Tuhan. Terima kasih, bangsa negara kami aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur, kami alaskan doa kami dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.